atas nama Nona N dengan diagnosa medis halusinasi pendengaran akan dilakukan edukasi patuh minum obat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mbak Najwa, apakah masih ingat dengan saya? Masih. Bisa disebut siapa saya? Suster Alu. Iya betul. Dan ini dengan Mbak Najwa benar ya? Iya. Jadi Mbak Najwa, di sini saya akan memberikan edukasi terkait patuh minum obat. Nah, tujuannya itu untuk memotivasi Mbak Najwa dan memberikan informasi terkait obat-obat apa saja yang perlu Mbak Najwa minum untuk meredakan halusinasinya yang Mbak Najwa punya. Oke, jadi Mbak Najwa, kan kemarin Mbak Najwa mengatakan frekuensi halusinasinya itu setiap hari dan selama 15 menit ya. Iya. Mbak Najwa, ini kan sudah hari ketiga Mbak Najwa ada di sini. Apakah gejala-gejala halusinasi yang Mbak Najwa punya mendengar suara-suara itu ada perbaikan sedikit atau masih sama seperti saat Mbak Najwa masuk? Ada perbaikan. Ada perbaikan sedikit. Berkurang. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana? Kan biasanya itu sehari sekali, tapi Iya. waktunya kan 15 menit ya kan. Tapi sekarang dengan teknik menghardik itu waktunya jadi tinggal 10 menit sehari. Oke, baik. Berarti Mbak Najwa sudah menerapkan teknik menghardik yang kemarin saya ajarkan ya? Iya. Oke, jadi Mbak Najwa, karena Mbak Najwa sudah paham caranya menghardik suara-suara yang muncul, di sini saya akan mengajarkan teknik baru yaitu patuh minum obat. Nah, nanti diskusi kita akan berlangsung sekitar 10 menit. Apakah Mbak Najwa keberatan? Enggak. Oke. Dan diskusi kita jika dilakukan di sini bagaimana Mbak Najwa? Iya. Oke, jadi Mbak Najwa, obat yang akan saya berikan atas advis dari dokter itu adalah obat antipsikotik haloperidol sebanyak 1,5 mg. Jangan sampai salah dosis ya Mbak Najwa, diingat 1,5 mg. Nah, ini diminumnya itu 3 kali sehari setelah Mbak Najwa selesai makan. Jadi tujuan dari obat antipsikotik haloperidol ini itu tuh untuk meredakan gejala halusinasi seperti mendengar suara-suara yang kemarin yang tadi sudah Mbak Najwa ceritakan. Dan jika suara-suara tidak muncul kan perasaan Mbak Najwa jadi tenang dan merasa lebih nyaman. Nah, hal-hal yang harus disiapkan itu sebelum kita minum obat itu yang pertama tentu saja obatnya, kemudian kesiapan Mbak Najwa sendiri. Nah, kemudian tergantung Mbak Najwa biasanya minum obat dengan hanya air atau butuh makanan seperti pisang atau kue bolu gitu. Nah, jadi Mbak Najwa obat ini itu harus diminum rutin, nggak boleh putus obat, istilahnya seperti itu. Nah, berdasarkan riwayatnya Mbak Najwa itu kan juga 5 bulan lalu pernah masuk RSJ dan kemudian masuk lagi karena putus obat kan. Nah, itu termasuk salah satu kerugian putus obat atau minum obatnya itu tidak patuh. Nah, gejalanya itu bisa muncul kembali atau malah justru lebih parah seperti suara-suaranya itu bisa lebih keras dari sebelumnya. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan obatnya apa dan kapan cara minumnya. Mbak Najwa bisa disebutkan kembali? Obatnya haloperidol dosisnya 1,5 mg 3 kali sehari setelah makan. Betul sekali Mbak Najwa. Nah, jadi Mbak Najwa, setelah Mbak Najwa tahu obatnya apa dan dosisnya, itu saya juga akan menjelaskan 5 benar minum obat. Nah, 5 benar minum obat ini ada benar pasien, kemudian ada benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara. Nah, jadi sebelum perawat memberikan obat ke Mbak Najwa, pertama-tama perawat akan mengecek terlebih dahulu obatnya benar untuk Mbak Najwa atau belum. Nah, setelah obatnya masuk ke kamarnya Mbak Najwa juga harus mengecek kembali apakah obatnya itu benar atas nama Mbak Najwa atau tidak. Nah, setelah itu kemudian Mbak Najwa juga harus
cek ulang apakah dosisnya benar 1,5 mg atau tidak. Oke Mbak Najwa, jadi selain sudah benar obat, benar dosis, dan benar pasiennya, yang selanjutnya itu benar waktunya. Maksudnya itu obatnya diminum tepat waktu. Nah, jadi begini Mbak Najwa, ini kan obatnya diminum 3 kali sehari. Nah, dalam sehari itu ada 24 jam. 24 jamnya itu dibagi 3. Jadi jarak antara obat yang diminum pertama dan kedua itu 8 jam. Misalnya Mbak Najwa minum jam 6. Kemudian obat selanjutnya diminum pukul 2 siang maksudnya. Kemudian obat yang berikutnya diminum pukul 10 malam, seperti itu. Apakah sampai sini Mbak Najwa sudah paham? Sudah. Nah, yang terakhir itu benar cara. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, setiap orang itu minum obatnya itu tergantung diri masing-masing. Nah, untuk Mbak Najwa sendiri lebih suka minum dengan air atau dengan makanan? Dengan air. Dengan air. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan nih 5 benar obat ada apa saja dan bagaimana. Bisa Mbak Najwa sebutkan ulang? 5 benar itu ada benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, sama benar cara. Benar sekali Mbak Najwa. Mbak Najwa sudah menyebutkan 5 benar obat dengan sangat baik dan Mbak Najwa ternyata sudah paham banget ya? Iya. Nah, jadi Mbak Najwa, kan Mbak Najwa pernah dari RSJ kan kemudian keluar 5 bulan yang lalu ya. Nah, tapi kemudian Mbak Najwa ada di sini lagi. Nah, berdasarkan rekam medis yang saya baca itu kan karena Mbak Najwa putus obat. Nah, Mbak Najwa bisa ceritakan ke saya tidak bagaimana perasaan Mbak Najwa setiap Mbak Najwa itu akan minum obat? Rasanya males aja karena 3 kali sehari. Oke, jadi karena Mbak Najwa males itu, Mbak Najwa tidak rutin minum obat dan berakhir di sini begitu ya. Nah, setelah Mbak Najwa masuk ke RSJ ini kan setiap hari ada perawat datang yang memberikan obat Mbak Najwa dan memastikan Mbak Najwa minum teratur ya. Nah, setelah 3 hari ini minum obat dengan teratur, Mbak Najwa bagaimana perasaannya? Halusinasinya lebih berkurang sih. Oke. Nah, karena Mbak Najwa tadi kan bilang kalau setelah minum obat halusinasinya jadi berkurang kan. Nah, itu tuh termasuk keuntungan dari rutin minum obat. Nah, sebaliknya kerugiannya itu seperti yang pernah Mbak Najwa alami juga, 5 bulan tidak patuh minum obat berakhir halusinasinya kembali kambuh. Nah, seperti itu Mbak Najwa. Nah, karena kerugian dan keuntungannya sudah saya jelaskan, Mbak Najwa bisa tolong disebutkan kembali? Kalau keuntungannya dari patuh minum obat itu halusinasinya nggak sering kambuh. Ya, betul. Nggak rutin minum obat, atau kerugiannya itu halusinasinya sering kambuh. Betul sekali Mbak Najwa. Mbak Najwa sudah dengan sangat tepat ya menyebutkan keuntungan dan kerugiannya. Nah, Mbak Najwa, setelah sesi ngobrol kita pada siang hari ini, bagaimana perasaan Mbak Najwa? Apakah Mbak Najwa jadi termotivasi untuk lebih rutin minum obat? Iya, karena kan biar halusinasinya nggak sering kambuh. Iya, oke. Saya pegang janjinya ya Mbak Najwa. Insya Allah. Kemudian karena kita sudah membahas secara detail tentang keuntungan, kerugian dari patuh minum obat, jadi setiap ada perawat mengantarkan obat, Mbak Najwa bukan diusahakan, tapi Mbak Najwa harus minum obatnya ya Mbak Najwa. Oke, jadi Mbak Najwa, setelah diskusi kita tentang patuh minum obat hari ini, untuk besok saya akan datang kembali untuk menjelaskan teknik selanjutnya dari mengontrol halusinasi. Nah, tekniknya itu bercakap-cakap. Untuk waktunya Mbak Najwa berkenan untuk dilakukan kapan? Besok. Besok bagaimana kalau di pagi hari pukul 8? Iya, boleh. Oke, boleh. Untuk tempatnya Mbak Najwa ingin di sini atau di taman? Di sini aja. Di sini, oke baik. Nah, kalau begitu sesi bincang-bincang kita pada siang hari ini sudah selesai. Semua sudah saya sampaikan dan Mbak Najwa juga sudah paham. Apakah Mbak Najwa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau begitu saya akan kembali ke Nurse Station apabila butuh
sesuatu bisa panggil saya atau perawat lain. Terima kasih. Sama-sama.